Ada nggak sih caranya bagaimana kita bisa melakukan coaching untuk diri sendiri? Melakukan coaching buat pribadi kita sendiri sehingga kita bisa mendapatkan pencapaian yang lebih lagi, mendapatkan suatu achievement yang lebih besar lagi, dan mencapai goal-goal kita bisa menjadi efektif. Nah, Bapak Ibu, silahkan simak video berikut ini. Hai Bapak Ibu semua, ya kita sudah ada di tahun 2021, tahun yang baru ya Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu semua, apa yang sudah Anda lakukan? Sudahkah Anda memiliki rencana-rencana yang baik, yang terencana, yang terstruktur untuk Anda bisa mencapai target Anda, goal Anda di tahun ini? Harapan saya kita di minggu kedua ini Anda pasti sudah memiliki rencana-rencana yang hebat, rencana-rencana yang bagus yang tinggal Anda kerjakan, tinggal Anda lakukan Bapak Ibu, sehingga Anda bisa mencapai step by step-nya menuju kepada impian Anda lebih dekat lagi. Nah, di dalam sesi kali ini Bapak Ibu, saya Hendy Lianto, saya ingin memberikan Anda sebuah wawasan bagaimana sih caranya kita melakukan coaching untuk diri sendiri, coaching pribadi. Kebanyakan yang namanya coaching itu kan kita melakukan untuk tim kita melakukan untuk orang lain, untuk orang-orang terdekat kita, untuk sahabat-sahabat kita. Nah sekarang bagaimana caranya sehingga kita bisa melakukan yang namanya self-coaching, sehingga kita bisa menjadi lebih efektif lagi untuk mencapai seluruh goal-goal kita di tahun ini. Nah Bapak Ibu, apa sih yang namanya coaching? Coaching itu sebuah metode Bapak Ibu yang biasanya dilakukan oleh seorang coach kepada coachee, yaitu orang yang di-coachingnya, untuk kembali memunculkan sumber daya yang dimiliki oleh si coachee tersebut, begitu Bapak Ibu, sehingga sumber daya itu bisa dia pakai untuk dia mencapai seluruh impian dia atau goal dia. Karena apa Bapak Ibu, di dalam NLP kita sudah tahu bahwa seluruh sumber daya sebenarnya untuk mencapai kesuksesan itu sudah ada di dalam diri kita. Kita sudah pernah mencapai kesuksesan yang ada, sehingga kita tinggal menggalinya lagi. Nah, seorang coach itu akan menggali kesuksesan, menggali sumber daya yang dimiliki oleh coach tersebut. Ya, jadi seorang coach itu tidak mementori. Kalau mementori artinya memberikan contoh, memberikan arahan, guidelines, itu mentor. Tetapi coach adalah menggali, ya, sehingga kita bisa mencapai hasil-hasil yang lebih baik lagi Bapak Ibu di dalam target-target harian, target mingguan, target bulanan. Nah Bapak Ibu, bagaimana sih kita melakukan coaching terhadap diri kita sendiri? Nah secara garis besar Bapak Ibu, untuk melakukan coaching terhadap diri sendiri ada 3 pertanyaan yang silahkan Anda bisa tanya. Ya, pertama adalah apa yang harus kita stop? Kebiasaan-kebiasaan apa yang harus kita stop? Yang kedua adalah kita harus bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya apa yang harus kita lakukan kembali, apa yang harus kita start kembali untuk mencapai goal-goal kita. Nah berikutnya yang ketiga adalah kita harus bertanya juga kepada diri kita sendiri, apa yang harus kita coba lakukan, apa yang harus kita try untuk kita bisa mencapai target-target kita di bulan yang sedang berjalan atau di tahun ini Bapak Ibu. Jadi ada stop, ya, ada start, kemudian ada try. Ya, silahkan Anda bisa bertanya. Contoh begini Bapak Ibu, misalkan di bulan ini, ya, Anda seorang sales, misalkan Anda seorang tenaga pemasaran, begitu ya, Anda ingin mendapatkan penghasilan katakanlah 10 juta bulan ini, begitu Bapak Ibu. Nah, biasanya penghasilan Anda mungkin masih 3-4 juta atau 5 juta mentok. Anda ingin double, ingin menjadi 10 juta misalkan, begitu Bapak Ibu ya. Nah, Anda harus bertanya di dalam diri Anda sendiri, Anda melakukan self coaching dengan cara apa ya, kebiasaan-kebiasaan buruk, hal-hal jelek yang harus saya stop. Ya, misalkan Bapak Ibu kebanyakan nonton Netflix, misalkan begitu. Ya, kita harus stop. Ya, atau harus kita kurangin mungkin Bapak Ibu ya. Apa saja mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk kita adalah mungkin tidur terlalu lama. Tidur 10 jam bahkan kita tidur bangunnya siang. Orang lain memulai start aktivitas jam 8, jam 9 pagi, Anda mungkin baru bangun jam 11, jam 12 siang begitu. Nah, itu yang harus Anda stop. Sehingga apa? Rezeki bisa datang lebih awal, mungkin begitu ya, dengan Anda bangun lebih pagi. Begitu Bapak Ibu. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita stop. Nah, itu tergantung diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Apa yang harus Anda stop? Kebiasaan-kebiasaan buruk, hal-hal tidak efektif apa yang membuat kita menjadi tidak maksimal mencapai seluruh goal kita di bulan tersebut. Nah, itu yang harus Anda tanyakan. Setelah itu komitmen kan tentunya Bapak Ibu untuk menstop kebiasaan tersebut ya. Nah yang kedua adalah tadi kita sudah bilang
apa yang harus kita start lagi, apa yang kita harus lakukan lagi Bapak Ibu untuk kita bisa mencapai goal kita. Nah itu penting sekali Bapak Ibu kita bertanya, apa ya kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita lakukan lagi, yang kita harus start lagi Bapak Ibu. Nah misalkan dulu kita sempat sering kita misalkan untuk nonton YouTube untuk lihat pembelajaran, sekarang sibuk banget, ya sibuk yang lain sih sebenarnya. Nah sekarang sempatkan lagi berarti Bapak Ibu untuk melihat teknik-teknik penjualan terbaru dari YouTube misalkan begitu. Atau mungkin dulu sering ikut seminar, sering ikut training yang diadakan oleh leader Anda, yang diadakan oleh perusahaan Anda, mungkin yang diadakan oleh trainer-trainer, oleh pembicara-pembicara yang ada di sekeliling Anda. Nah, sekarang saatnya mungkin Anda untuk belajar lagi. Nah, dulu, wah sehari saya bisa lakukan ketemu orang satu Pak setiap hari. Tapi aduh, sekarang seminggu aja susah, 1-2 orang udah bersyukur. Kenapa? Ya karena mungkin sayanya malas begitu. Nah, apa yang harus kita start lagi? Berarti kita harus start lagi ketemu orang 1 hari 1 kali, misalkan begitu. Nah, itu yang kita harus coach. Ya kita harus coaching diri kita sendiri, apa yang kita harus start lakukan lagi. Bapak Ibu yang terakhir adalah kita harus bertanya, ya apa yang bisa kita coba, apa yang kita bisa try untuk kita bisa mencapai 10 juta sebulan. Misalkan Bapak Ibu di dalam 1 minggu kita biasanya melakukan presentasi kepada calon-calon pelanggan kita ketemu orang katakanlah 1 hari 1 kali, kita try, kita coba dengan meningkatkannya menjadi 1 hari 2 orang. Misalkan begitu Bapak Ibu, itu contoh ya. Atau biasanya kita melakukan dengan cara biasa-biasa aja ketemu one by one. Nah sekarang bagaimana caranya kita mengiklan, ya kita melakukan penjualan itu melalui media sosial misalkan begitu Bapak Ibu, melalui Zoom misalkan Bapak Ibu. Sekarang kita harus kuasai berarti skill-skill yang baru ya Bapak Ibu, itu yang kita harus coba ya Bapak Ibu. Biasanya mungkin Anda presentasi aturannya adalah katakanlah dari company profile dulu, kemudian yang kedua baru Anda masuk presentasinya, Anda kemudian follow up. Nah mungkin ada satu metode yang kita rubah ya, mungkin ketika ketemu dengan orang jangan dari company profile dulu deh, kita belajar dulu, kita cerita dulu, misalkan basa-basi dulu aja, misalkan kita coba dari belajar bagaimana mengenal dia, customer kita lebih baik lagi. Itu contohnya ya, apa yang kita belum pernah coba kita coba, cara metode baru, sistem yang baru kita coba Bapak Ibu, sehingga bisa menjadi berhasil mencapai kembali kepada goal-goal kita. Nah makanya Bapak Ibu kita harus melakukan self coaching ini sangat efektif, penting sekali. Saya pun sering melakukan ini bangun tidur Bapak Ibu, atau pas lagi santai sebelum tidur saya biasanya bertanya, apa ya yang harus saya lakukan lagi, apa yang harus saya coba di bulan ini untuk mencapai goal saya, kebiasaan buruk apa yang harus saya stop begitu, apa yang harus saya lakukan kembali, hal yang harus saya start Bapak Ibu untuk kembali mencapai, dan kebiasaan-kebiasaan baru apa yang harus saya lakukan. Nah Bapak Ibu, ini adalah contoh, adalah satu cara untuk melakukan namanya self coaching. Coaching banyak metodenya Bapak Ibu, ada metode grow, bahkan di dalam NLP saya selalu men-sharingkan yang namanya 7 level neuro untuk coaching kepada coachee yang saya lakukan biasanya Bapak Ibu ya, kepada pelanggan atau customer saya Bapak Ibu ya. Nah tetapi di dalam ini saya ingin membagikan satu hal yang simple aja Bapak Ibu, pokoknya tinggal stop ya, tinggal start ya, dan yang terakhir adalah try. Apa yang Anda bisa coba lakukan, Anda bertanya kepada diri sendiri, nggak perlu orang lain, tapi tanya kepada diri sendiri di dalam hati Anda, catat di dalam notes, karena kadang-kadang kita lupa apa yang kita harus lakukan lagi, yang kita harus stop ya. Kita harus catat juga apa yang harus kita coba lakukan, try ya. Nah Bapak Ibu, semoga ide ini membantu Anda semua mencapai goal Anda bulan demi bulan, menjadi lebih efektif dan mencapai pencapaian yang lebih lagi Bapak Ibu, menjadi seorang juara dan pemenang di dalam hidup Anda. Bapak Ibu, considerlah Bapak Ibu untuk bisa subscribe apabila video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video berikutnya, bahkan sampai jumpa juga di dalam sesi seminar saya berikutnya. Bapak Ibu, sukses buat Anda semua dan Tuhan memberkati Anda.